Rendu Set Sony Libing MSI. Radio Republik Indonesia RRI Pro 1. Selamat pagi Pak Sony. Selamat pagi. Oke, lagi di tempat tugas ya Pak Sony ya, atau masih di rumah nih? Iya, lagi di kantor ini. Lagi di kantor. Oke, lagi di kantor. Pak Sony, pendengar ingin tahu ya, dari pertemuan yang diselenggarakan di Hotel Aston ya pada 8 September 2021 kemarin, ini apa nih yang dibicarakan Pak Sony? Jadi begini, walaupun pandemi, kita punya komitmen pariwisata dan ekonomi kreatif itu harus bangkit, berdiri, berjalan, bahkan berlari. Dalam bahasa saya sebut dengan hari bergerak. Dia tidak boleh jatuh hanya karena COVID. Nah, karena komitmen itu maka kita pun tetap memperhatikan protokol kesehatan. Jadi walaupun kita punya komitmen yang kuat untuk menggerakkan pariwisata dan ekonomi kreatif, tapi pada saat yang sama kita juga harus memperhatikan protokol kesehatan. Nah, WHO dan Kementerian Kesehatan memberikan satu syarat yang harus dipenuhi, yaitu apa yang disebut dengan harus tetap menjaga kebersihan, kesehatan, keamanan atau keselamatan, serta lingkungan, kelestarian lingkungan. Jadi, atau kami sebut dengan CHSE itu. Nah, syarat ini harus dipenuhi ketika kita ingin menyelenggarakan festival, ketika kita ingin melakukan pertemuan, ketika kita ingin melakukan berbagai aktivitas pariwisata. Nah, karena itu, melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengundang berbagai stakeholders hadir di Kupang, kemudian mendiskusikan ini. Dan bagi kami, pemerintah Provinsi NTT dan masyarakat NTT, tentu saja menyambut baik. Gitu. Karena ekonomi kreatif dan pariwisata hari-hari ini ya sedikit lesu lantaran COVID. Nah, karena itu kita tidak boleh jatuh karena COVID. Kita tetap bergerak, tetapi mari kita menjaga protokol kesehatan, sembari kita memperhatikan persyaratan-persyaratan yang diberikan itu. Semua hotel, restoran harus menjaga kebersihan, harus menjaga kesehatan, harus menjaga keselamatannya, harus juga menjaga kebersihan lingkungan atau kelestarian lingkungan. Ini suatu syarat yang bagus. Dengan demikian kita dapat bangkit dari kondisi hari ini dalam betul-betul dampaknya bagi ekonomi rakyat kita dan juga pariwisata serta berbagai aktivitas masyarakat kita. Itu yang kami diskusikan. Baik, di saat hasil diskusi ya untuk membuat yang sesuatu yang terbaik ya untuk pariwisata agar tetap terus bergerak ya di masa pandemi. Tetapi ada kontra nih Pak Sony, di mana ada informasi yang kami peroleh juga bahwa Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI ini menolak program wajib sertifikasi CHSE yang akan diterapkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ini juga dikemukakan Ketua Badan Pimpinan Daerah PHRI DKI Jakarta, Sutrisno Iwantono, yang mengatakan bahwa penolakan ini mengacu pada rencana sertifikasi mandiri CHSE secara online dan juga gratis bagi pelaku industri pariwisata, termasuk sektor hotel dan restoran. Bagaimana Anda menanggapi ini, Pak Sony? Begini, bisa saja sebuah ide, sebuah gagasan, sebuah cara dan sebuah strategi yang dibuat itu pada awalnya tentu ada perbedaan pandangan. Ya. Dahulu ketika COVID belum bergerak, orang tidak percaya. Dahulu ketika vaksin dijalankan, orang tidak percaya. Begitu kontra di mana-mana, nanti akan begini begitu dan segala macam. Tapi pada akhirnya dalam perjalanannya, akhirnya kita sendiri menyadari bahwa itu penting. CHSE ini juga bisa jadi karena ini konsep awal, gagasan awal di masa pandemi ini, bisa jadi ada perbedaan pendapat. Tapi saya percaya bahwa jikalau kita duduk bersama, saling bertukar pikiran, saling memberikan informasi betapa pentingnya ini, bisa jadi diterima. Sampai hari ini saya belum mendapat informasi dari PHRI di NTT
Baik. Tapi saya percaya bahwa PHRI NTT tentu saja menerima ini. Karena pada saat diskusi itu PHRI NTT juga hadir, berbagai stakeholder hadir dalam diskusi ini. So ini juga proses secara online dan gratis. Dan itu disediakan oleh kementerian, jadi pemerintah pusat. Jadi sesuatu yang sesungguhnya kalau bisa kita lakukan, kita lakukan. Begini, kita tidak tahu kapan pandemi COVID ini berakhir. Kita tidak tahu. Tetapi apakah kita membiarkan kondisi kehidupan rakyat kita dan kita seperti itu? Menurut saya tidak. Pandemi kita tidak tahu kapan berakhir. Tetapi pergerakan kita membangun ekonomi rakyat dan kehidupan kita harus tetap berjalan. Nah, untuk berjalannya itu, kita harus bersahabat dengan berbagai persyaratan yang bisa kita bergaul dengan COVID itu. Yang orang Singapura, pemerintah Singapura mengatakan kita harus bersahabat dengan COVID. Kita nggak tahu. Nah, salah satu cara kita untuk hidup dalam kondisi seperti ini adalah CHSE ini. Kalau kita lihat sesuatu yang rasional kan, kita butuh kebersihan kan, kita butuh kesehatan kan, kita butuh keselamatan, kenyamanan, safety kan, kita butuh lingkungan yang lestari kan, itu kebutuhan hidup kita. Nah, bisa jadi dalam proses administrasi itu agak panjang. Nah, nanti kita diskusikan debirokratisasi atau mengurangi persyaratan yang terlampau panjang ataupun berbelit-belit. Itu kan cara beradministrasi pemerintahan. Kita tinggal mereformasi, merubah supaya lebih pendek jalurnya, lebih cepat, lebih nyaman dan segala macam. Tetapi bahwa kita diminta untuk menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, menjaga kenyamanan atau keselamatan, menjaga kelestarian lingkungan, itu menurut saya sebuah kebutuhan dalam hidup, apalagi di masa pandemi ini. Nah, menurut saya perbedaan itu boleh saja, tapi aku yakin bahwa nanti akan juga menemukan solusinya yang terbaik. Apa nih yang menjadi persyaratan untuk bisa mendapatkan sertifikat CHSE ya? Tentunya harus mempersiapkan segala sesuatu. Misalnya seperti apa nih, Pak Sony? Ya, memang di setiap hotel dan restoran harus juga menyediakan berbagai fasilitas, amenitas pendukungnya, tempat cuci tangan, tempat toilet, kamar mandi yang bersih, kemudian harus juga menyiapkan lingkungan yang asri, kemudian juga harus menyiapkan pedoman keselamatan jika terjadi apa-apa, di mana titik kumpulnya, di mana bergeraknya. Ini sesuatu hal yang baru muncul di masa pandemi, sehingga bisa jadi mengagetkan kita semua. Yang dahulu nggak pernah ada itu. Nah, tetapi bisa juga kami kurang melakukan sosialisasi. Kami akan melakukan sosialisasi terus sehingga dia bisa berjalan. Untuk NTT ini kita masih sosialisasi. Ya, kita masih sosialisasi. Di Kota Kupang baru 12 hotel yang menerapkan itu dari sekian banyak hotel. Nanti ke depannya kita akan sosialisasi lagi supaya ada kesadaran bagaimana cara mengisinya. Itu kan sifatnya administrasi dan teknis belaka gitu. Tapi bahwa di setiap hotel dan restoran harus kebersihan lingkungan itu harus ada, segala syarat tentang protokol kesehatan itu harus ada, kemudian kenyamanan, keselamatan pengunjung itu juga harus disediakan. Nah, bisa jadi itu hal baru yang membuat tambahan pekerjaan lagi bagi hotel dan restoran. Ketika mereka juga lesu, hotel dan restoran juga lesu banget. Jarang orang datang makan restoran, kasihan. Jarang orang datang nginep di hotel juga, kasihan banget. Jadi bisa jadi itu reaksi itu muncul dan saya kira perlu ada diskusi-diskusi lebih lanjut. Baik. Dan juga ada kebijakan untuk melindungi bahan lokal seperti itu. Apakah di setiap hotel dan juga restoran ini wajib menyiapkan pangan lokal juga seperti itu? Apakah ada gebrakan demikian, Pak Sony? Oh iya, jadi begini. Kita ini punya produk lokalnya luar biasa. Karya rakyat kita NTT itu sangat luar biasa. Tenun yang luar biasa, kopi yang luar biasa, gula semut yang luar biasa, kelor yang luar biasa, dan segala macam kita punya karya ini. Tetapi tidak ada pasar. Maka kita buat kebijakan. Bapak Gubernur mengeluarkan sebuah kebijakan kepada hotel dan restoran.
bahwa kalau boleh di hotel dan restoran itu menyediakan kopi NTT, kopi Colol, kopi Flores, kopi Manggarai, kopi Alor, kopi Belu, dan segala macam kopi kita siapkan di situ. Kalau boleh teman-teman menyediakan. Kita punya gula semut, kita punya kelor, kita punya kita punya tenun, kita punya kria atau anyaman-anyaman rakyat kita. Dan itu di NTT, di Kupang, saya sudah kumpulkan kawan-kawan dari PHRI dan kami sudah buat komitmen bersama, MOU antara gubernur dengan hotel restoran di Kupang ini, mereka setuju untuk kita masukkan itu. Sehingga ekonomi rakyat kita bertumbuh. Taruh saja di hotel itu, nanti orang akan datang dan bisa menikmati itu. Nah, kawan-kawan PHRI di provinsi ini sudah setuju untuk itu, walaupun teman-teman juga diberi syarat, harus aset, kontinuitasnya, kesehatannya, itu harus dipenuhi dan mereknya. Kami sedang benahi itu sehingga semua hal yang berkaitan dengan syarat sebuah produk itu juga harus kami penuhi. Jadi di lain pihak PHRI setuju, tapi pihak lain PHRI menuntut kami juga pemerintah bersama UMKM untuk menyediakan. Ini harus berkelanjutan. Dia harus sehat. Dia harus punya merek. Itu syarat yang diberikan. Dia harus dalam bentuk saset. Dan teman-teman hotel juga menyediakan sebuah tempat buat untuk kami menyediakan asli karya tenun dan segala macam di hotel gitu. Jadi kami setuju dan kemudian kemarin saya ke Labuan Bajo jadi saya cek di hotel-hotel, ternyata mereka menggunakan kopi Manggarai. Itu suatu kebanggaan yang luar biasa itu. Kita tidak monopoli sifatnya, tapi kita ingin mau melakukan perlindungan dan juga menjaga agar karya ekonomi kreatif kita rakyat NTT ini bisa terjual dengan baik. Dampaknya bagi rakyat kita. Itu maksudnya, tidak maksud lain. Baik Pak Sony, ini dalam arti PHRI ini sudah siap ya untuk menerima produk sehingga bisa menyiapkan produk-produk untuk disuplai ke hotel dan juga restoran seperti itu ya. Oke. Ya, dan pertemuan kami mereka siap Pak. Oke, dan di menit terakhir Pak Sony, apa yang Anda harapkan untuk para pengunjung dan juga hotel serta restoran yang ada di NTT untuk bisa silakan singkat saja Pak Sony. Kita punya potensi alam dan budaya yang luar biasa. Kita punya hotel dan restoran. Karena itu kepada para pengunjung, para wisatawan, silakan datang menikmati di hotel dan restoran kita. Silakan menikmati alam dan juga budaya yang luar biasa dimiliki NTT ini. Bisa jadi orang NTT yang tidak tahu bahwa kita punya hotel restoran yang sangat representatif. Bisa jadi banyak orang NTT yang belum tahu soal keindahan alam dan juga budaya yang luar biasa. Saya mau katakan, mari menikmati potensi alam dan budaya kita, restoran dan hotel kita representatif ini. Anda, kasih Anda dan sahabat-sahabat Anda untuk menikmati hotel dan restoran kita. Baik. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sony untuk waktunya bersama Pro 1 RRI ND. Semoga sukses selalu ke depannya. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas. Terima kasih. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, baru saja bersama kita Dr. Endus